Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya harap kabar Anda baik-baik saja, sehat selalu. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kita ikuti pembacaan, saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukacita pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tradisi yang tidak tertulis bahwa kita diharapkan untuk mau mentraktir orang terdekat kita ketika kita telah menerima gaji pertama. Banyak orang yang memberikan kepada orang tua sebagai tanda hormat dan terima kasih atas jasa mereka, sehingga ia berhasil mendapat pekerjaan. Tradisi ini sudah ada sejak dulu kala. Orang biasa memberikan hasil pertama dari penghasilannya kepada yang mereka anggap berjasa dalam memperoleh penghasilan tersebut. Di zaman dulu, mungkin sampai dengan zaman sekarang, ada orang atau suku yang sering mempersembahkan hasil panen bercocok tanamnya, seperti suku Jawa. Mempersembahkan hasil padinya kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Ada orang yang baru pulang dari menangkap ikan di laut akan membuang beberapa ikan tangkapannya ke laut sebagai tanda ucapan terima kasih mereka. Orang Batak juga dari dulu sudah mengenal pesta syukur panen yang dinamai Sipahalima, yang memberikan sebahagian hasil panen mereka kepada Tuhan yang mereka percaya dengan mengorbankan seekor hewan kerbau yang dinamai Horbo Sitikutaduk Siopak Pisoran. Tradisi ini diperbaharui dalam kekristenan dengan mengadakan pesta gutilon di gereja sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah diterima, yang tentu saja dilandasi dengan Alkitabiah. Dan semua intinya mereka memberi kembali sebahagian dari apa yang telah mereka terima sebagai tanda ucapan syukur atau terima kasih. Dan tradisi ini juga berlaku di dalam umat Israel yang memberi persembahan mereka kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yahweh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam nats ini, ada 3 event perayaan tahunan yang dilakukan umat Israel, yaitu sebagai sarana perjanjian antara Israel sendiri dan Tuhan yang mereka percaya. Adapun perayaan tersebut, yang pertama dinamai perayaan
roti tidak beragi, atau juga dinamakan dengan perayaan Paskah, yaitu perayaan memperingati akan perbuatan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan hal ini kemudian dihubungkan dengan perayaan perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya. Makan malam yang terjadi dalam perayaan tersebut disebutlah perayaan makan malam Paskah. Perayaan kedua disebut dengan perayaan 7 minggu setelah Paskah, atau disebut dengan hari ke-50 setelah Paskah, yaitu perayaan hasil panen gandum. Perayaan ini dinamai juga Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah hari raya Paskah. Dan orang Kristen kemudian memperingati hari Pentakosta ini sebagai hari turunnya Roh Kudus, 50 hari setelah Yesus bangkit. Perayaan yang ketiga dalam Nats Khotbah kita adalah perayaan Pondok Daud. Perayaan ini dilakukan sebagai pengucapan syukur umat Israel yang mengingat ketika mereka tinggal dalam pondok-pondok daun pada masa pengembaraan di padang gurun setelah keluar dari tanah Mesir. Di dalam perayaan ini mereka akan mengantarkan persembahan pertama mereka sebagai tanda ucapan syukur atas panen yang mereka terima. Perayaan itu dilangsungkan dalam ibadah, dan ibadah itu untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan ibadah itu terus dilakukan sampai pada saat ini. Kebaikan Tuhan itu dijawab dengan memberi persembahan syukur yang dilangsungkan dalam ibadah. Oleh sebab itu, dengan topik minggu kita, ibadah dan pemberian persembahan. Karena ibadah dan persembahan itu adalah dua hal yang sangat berhubungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal memberi dari hasil pertama atas berkat yang diterima masih dilakukan oleh gereja sampai pada saat ini di dalam tradisi gerejawinya, dan terutama kita HKBP. Walaupun kita bukan lagi bekerja sebagai petani atau nelayan, tetapi ibadah mengingat kebaikan Tuhan, mengingat berkat-berkat Tuhan. Disitulah kita memberikan persembahan. Kalau yang petani membawa padi, kalau yang pekerja bulanan hasilnya memberikan dalam bentuk materi nominal. Tapi semuanya itu kita diajak untuk selalu memberi kepada Tuhan sebagai bentuk syukur yang telah kita terima. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan, dia akan menjawab kebaikan Tuhan itu dengan syukur yang dinampakkan melalui persembahan syukurnya. Ada beberapa faktor yang dapat kita lihat sebagai sikap kita dalam memberi ini sesuai dengan nats ini. Yang pertama, faktor pertama, ayat 14 mencatat, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Di sini Tuhan meminta kita untuk bersukacita di dalam memberi yang terbaik bagi Allah. Berarti ini adalah sebuah kesempatan untuk memberi dan bergembira. Bayangkan ketika kita baru saja menerima gaji pertama dan kita akan sangat bersukacita untuk mentraktir orang sebagai tanda ucapan syukur. Kita akan merasa bersyukur bahwa kita masih bisa memberi kembali setelah sekian lama mungkin hanya menerima. Dan perasaan inilah yang kita miliki ketika kita memberi kembali
kepada Allah. Faktor yang kedua yang mau kita lihat dalam nats ini adalah kita juga diminta untuk memperhatikan yang lain. Kita juga harus membantu orang lain untuk bersuka cita. Ada faktor kebersamaan dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dikatakan bahwa kita juga harus bersuka cita dengan hamba-Mu laki-laki, hamba-Mu perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu, janda yang ada di tempat-Mu. Ayat 14 juga mencatat. Artinya, kita bersuka cita atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga membagi kegembiraan tersebut kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ada sebuah cerita pada salah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan umur 5 tahun. Setiap malam sebelum makan malam, mereka selalu mendoakan janda miskin yang ada di sebelah rumah mereka. Doanya, Tuhan, tolonglah janda miskin yang ada di sebelah rumah kami ini supaya dia mendapat makanan yang cukup. Begitulah doa sang ayah setiap kali mau makan. Lalu suatu pagi sang anak menyuruh ayahnya, "Ayah, tolong ikat tali sepatu saya. Ayah, tolong buatkan makanan saya. Ayah, tolong belikan sesuatu untuk saya." Dan banyak permintaan yang lain. Kemudian sang ayah bertanya, "Mengapa engkau meminta ayah? Kan kamu bisa melakukannya sendiri." Lalu sang anak berkata, "Ayah juga setiap hari minta sama Tuhan untuk menolong janda sebelah. Padahal ayah bisa melakukannya sendiri setiap hari toh." Itu sebuah ilustrasi yang mengingatkan kita akan pola tingkah laku kita di hadapan Tuhan dalam sikap kita menjawab berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Baiklah kita bersuka cita menjawab berkat Tuhan itu dengan pola sikap kita yang bersuka cita berbagi kepada orang yang memerlukan. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Demikian halnya perayaan Hari Raya Pondok Daun menjadi penting karena orang harus membagi sukacitanya kepada orang-orang yang paling memerlukan yang ada di sekitarnya. Ini juga menjadi pesan buat kita, pesan penting untuk mau membagi kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan apapun itu, mari kita bagi kepada orang lain. Faktor yang ketiga, yaitu mengapa kita harus memberi dengan sukacita adalah bukan hanya karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, tetapi ada janji yang Tuhan berikan. Allah berjanji, ayat 15 mencatat, "Aku akan memberkati engkau dengan segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh." Ini adalah sesuatu yang luar biasa, janji yang luar biasa. Bahwa orang yang memberi dengan sukacita akan mendapatkan juga sukacita dari Tuhan. Faktor yang keempat dan yang terakhir adalah bahwa memberi itu hendaknya berdasarkan pada berkat yang Tuhan telah berikan kepadamu. Ayat 17 mencatat, Tuhan memberikan berkat berdasarkan kemampuan kita. Karena itu, pemberian kita juga pasti akan berbeda-beda. Tingkat rasa syukur kita pun berbeda. Dan karenanya, tingkat kerelaan kita juga berbeda. Ada yang rela dan bersukacita dalam memberi lebih. Ada yang bersukacita juga dengan memberi lebih sedikit. Ada yang rela memberi sangat sedikit. Dan itu pun yang paling kecil nilainya, walau dia sebenarnya dapat memberi lebih dari yang dia berikan.
Tapi yang paling parah adalah ada yang bersuka cita jika diberi, tetapi bersusah hati jika memberi. Seperti sebuah ilustrasi yang sering dikotbahkan oleh para pengkhotbah. Seorang pengkhotbah berkhotbah dari mimbar altar khotbah. Dia mengatakan tentang kalau ada bajumu 2, berikan 1 kepada yang tidak punya baju. Dikhotbahkan secara berapi-api. Kemudian suatu hari sang pengkhotbah tersebut bertanya kepada anaknya. Dia mencari jas yang hendak dipakainya. Guru, mana jas Bapak yang warna hitam itu? Yang di situ hanya ada warna coklat. Ada nampak? Lalu sang anak berkata, telah kuberikan Pak kepada pengemis yang kebetulan datang ke depan rumah kita. Kulihat dia tidak pakai baju. Karena kuingat khotbah Bapak, kalau ada bajumu 2, berikan 1 kepada yang tidak punya baju. Maka kuambillah jasmu Pak yang warna hitam itu. Kukasihlah sama pengemis itu supaya ada bajunya. Lalu sang bapak yang notabene adalah pengkhotbah ini menggerutu. Kenapa kau kasih itu kepada dia? Itu jasku. Lah kan bapak yang khotbahkan. Khotbah itu hanya untuk mereka, enggak untuk kita. Bayangkan, khotbah itu hanya untuk mereka, bukan untuk dirinya. Yang sering terjadi adalah bentrokan iman dan logika. Kita mungkin menganggap apa yang telah kita berikan itu sudah cukup banyak. Namun, jika menghitung dari berkat yang telah diterima dari Tuhan, apa yang kita berikan itu mungkin tidak ada artinya. Malahan mungkin kita tidak mau memberi karena tidak ada rasa mengingat dan tidak menghitung-hitung berkat yang daripada Tuhan. Selalu merasa kurang, selalu merasa harus diberi. Padahal Tuhan sudah memberi sesuai dengan porsinya. Orang Batak mengatakan binuang-binuan ganda, hinolit mago. Oleh karena itu, mari kita menjadi saluran berkat dari Tuhan. Orang menjadi kaya ketika dia juga menjadi kaya dalam kebaikan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7 dicatat. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah tidak sekedar hanya ritual. Mungkin pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah kita anggap bernyanyi, berdoa, dan lain sebagainya. Tapi ibadah itu juga adalah bagaimana perbuatan kita di luar yang rutin. Bagaimana kita tidak hanya sekedar kata-kata mengatakan Tuhan begitu baik kepada kita. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah pengenalan, merasakan kebaikan Tuhan itu dengan lebih sungguh. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kebaikan, maka apa yang bisa kita jawab kebaikan Tuhan itu dalam sikap hidup kita kepada Dia melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita beribadah yang berbuah. Mari kita beribadah yang bertindak. Mari kita beribadah, ibadah yang berbagi. Agar ibadah itu juga menjadi kesukaan buat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan karunia yang telah kami rasakan sampai pada saat ini. Memang kalau kami hitung berkat-Mu ya Tuhan, tidak terhitung dalam hidup kami.
kami boleh ada pada saat ini, Tuhan lebih berikan yang termahal buat kami, yaitu kehidupan. Tuhan, biarlah Tuhan, apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami bersyukur dalam hidup kami sehari-hari, dalam doa kami, dalam pujian kami, dan juga dalam tindakan kami. Supaya tidak sekedar hanya ritual, tapi juga berbuah dalam kehidupan kami bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kami. Mau berbagi, saling mendukung, saling menolong. Kiranya itulah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan. Tuhan, biarlah kami menjadi kaya dalam kebajikan, kaya dalam perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu satu persatu yang beribadah pada saat ini. Engkau yang mendengarkan doa dari tangan yang berharap kepadamu. Engkau yang memberikan yang terbaik. Dan biarlah kami diajari untuk menjawab kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam kasih karunia-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Anda dan saya terberkati dan Tuhan Yesus menyertai dan bersama-sama dengan kita dalam perjalanan menapaki hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita. Shalom, selamat hari Minggu. Horas.